menjadi pemateri pada siang ini. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan satu kesempatan yang baik, terutama saya diberi dukungan yang penuh dari sekolah dan teman-teman. Nah, saya teman-teman tidak mau panjang lebar karena waktu terus berjalan. Jam yang sudah menunjukkan pukul hampir jam 2 ya. Jadi teman-teman sekalian, materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu tentang motivasi. Ya. Namun sebelumnya teman-teman, di sini saya ada tebak-tebakan tebak-tebakan buah. Jadi nanti saya sampaikan dulu, mungkin teman-teman yang sanggup. Ini berhubungan dengan buah dan sayur. Contoh. Ya. Contoh pertama, buah apa yang suka bangun pagi? Kira buah apa? Nah, contoh, jawaban di sini adalah apel pagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, contoh itu contoh. Siapa nama jawab kita kasih silver pin besok. Kira seperti itu. Ya, dan nanti ada diskusi sampai presentasi jabatan kita kasih silver pin. Oke. Yang kedua, nah ini sambung lagi. Buah apa yang durhaka? Buah apa yang durhaka? Kita kasih waktu 10 detik. Yang mau cari di internet silakan. Ada? 10. Cuma itu buah apa yang durhaka? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Melon gundang. Begitu ada yang tidak mau cari apa? Oke, satu soal terakhir. Karena semua yang sebutkan kami selalu ya. Satu soal terakhir. Buah apa yang pernah menjajah Indonesia? 5 detik. 1, 2. Ya, kalau nanti kita mesti sebutkan untuk 2 orang. Nanti sahabat ada lagi. Oke, ini cuma intermezzo ya. Buah apa yang pernah menjajah Indonesia? Jawabannya adalah terong Belanda. Oke. Jadi kita lanjut itu teman-teman cuma intermezzo. Nanti sahabat ada lagi ya. Oke, kalau masuk di sini jadi kebetulan karena saya mendapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak, maka dari itu saya di sini untuk memotivasi teman-teman sekalian. Jangan cuma kita Bapak Ibu ya. Orang ini angkatan 8 yang anak yang jurusan SMA SMK cuma 3 orang. Yang lainnya itu Bapak Ibu tahu guru TK ada, guru SD ada, dan guru SMP. Dan orang guru SMA SMK itu paling sedikit peserta. Maka dari itu saya sering kewalahan. Karena materi yang orang kasih soal rata-rata untuk SD, SMP. Ya, tapi tidak mengapa. Oke, mari kita lanjut di sini. Jadi ini ya teman-teman yang akan saya bahas tentang motivasi. Oke. Ini ada tanda tanya, ini pertanyaan. Nah teman-teman, mari kita lihat ini. 3 motivasi perilaku dari manusia. Jadi biasanya orang manusia katanya ada 3 perilaku yang sering orang buat untuk memotivasi orang punya diri atau pribadi ya, untuk memotivasi kita secara pribadi. Oke, mari kita lihat. Ini ada beberapa pertanyaan teman-teman. Yang pertama, mari kita tanyakan di diri kita sendiri. Tanyakan pribadi. Bagaimana kita berperilaku, atau kita ganti kata kita di situ dengan bagaimana saya berperilaku. Itu pertanyaan pertama. Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa katanya kita atau saya dan teman-teman melakukan itu segala sesuatu? Nanti orang lihat ke depannya itu apa. Yang pasti tujuan dari kita di sini adalah untuk murid, karena kita adalah guru. Fokus utama kita itu adalah tertuju kepada murid atau siswa.
Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lain? Ini pertanyaan yang coba kita tanyakan di orang pribadi masing-masing. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Terkadang katanya kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar, dan ini adalah tindakan-tindakan yang biasanya kita lakukan. Yang pertama katanya dia bilang apa? Untuk menghindari rasa sakit. Misalnya, saya yang ada asam urat, Pak Sony yang ada asam urat. Untuk supaya kita terhindar dari rasa sakit, berarti makanan dari Pak Sony dan saya itu harus dikontrol. Jangan makan terlalu banyak kacang-kacangan, jangan banyak makan daging, ya kan? Nah itu. Kemudian kadang katanya atau tak nyaman, kita membuat itu supaya kita merasa nyaman, sehingga kita menghindar. Kita lakukan sesuatu supaya orang merasa nyaman. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Ini masih ada beberapa pertanyaan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Ada tak kira-kira? Ada. Contoh, selamat pagi adik-adik. Pas orang bilang selamat pagi kan biasanya orang ada yang balas dengan senyuman. Kemudian selanjutnya, untuk mendapat hadiah atau untuk dapat uang? Contoh, saya dapat undang misalnya jadi pemateri hati ini, pasti itu melalui dari bukan si Becky. Itu motivasi. Nah, itu motivasi. Kemudian, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu atau ada alasan apa? Nanti sebentar terakhir teman-teman, orang ada diskusi cuma 2-3 menit. Nanti saya bagi kelompok, 3 kelompok ada 3 pertanyaan. Ya. Kemudian mari kita lihat. Menurut Dian Charles-Bossen, ini 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan dari buku Restitution atau Restructuring School Discipline. Jadi ini yang menulis di buku. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia kita ambil dari buku ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pertama. Jadi kita membahas cuma 3. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi ini 3 motivasi yang biasanya katanya ada di dalam orang perilaku sebagai manusia. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kita lihat. Ini saudara-saudara kita ambil gambar ini atau teman-teman saya ambil ini orang yang sakit perut, ya, nggak nyaman. Iya kan? Kalau sakit perut atau orang tahan rasa kencing atau sokongnya besar kan pasti itu tidak nyaman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Menghindari ketidaknyamanan ini biasanya orang akan bertanya, kalau kita nggak mau lakukan itu, kira-kira apa yang mau terjadi? Itu motivasi pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya saya tidak dihukum, maka saya harus datang tepat waktu. Ya. Selanjutnya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, apabila katanya orang tidak melakukan ini, jadi motivasi itu bersifat eksternal, bukan dari orang. Ya. Jadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ini yang orang buat. Ya. Orang akan bertanya di dalam orang pikiran ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena itu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau dapat hukuman. Dan Reno tadi baru bahas tentang sanksi ya, Reno yang sanksi yang pakai poin-poin. Nah, biasanya siswa-siswa kemungkinan besar orang pertama ini motivasi mereka ke sekolah itu adalah ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Oke, selanjutnya setelah terlalu makan waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang biasa. Ya, ini biasa. Contoh teman-teman ya, saya tak berpikir bahwa di CGP itu ada dapat imbalan. Nah, ada. Saya cuma pikir pertama ikut saja. Tetapi ternyata teman-teman ada imbalan yang saya dapat, baik uang, ilmu, dan jenjang karir saya ada, saya dapat. Jadi satu paket. Saya tak berpikir kalau itu ada. Ya. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini dia kira-kira. Senang tak kira-kira teman-teman seperti ini? Senang kan? Jadi bos-bos kasih selamat, misalnya Ibu Tina, kepala sekolah dan teman-teman guru kasih selamat karena ada mencapai sesuatu, karena melakukan sesuatu. Terdepan orang membuka di depan situ, di kamar, ya, pusat kewirausahaan. Begitu mungkin launching pun dapat panggil, oh karena Ibu Tina mungkin dari Kadin atau dari siapa, terima kasih karena sudah berpartisipasi. Pasti orang itu bangga, senang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa itu? Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini satu tingkatan lagi lebih dari atas dari yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ini katanya orang biasa akan bertanya, apa yang kita dapat kalau kita buat ini? Contoh, apa yang akan kita dapat kalau orang buat ini hati ini? Seperti yang saya bilang, harus ada aksi nyata yang akan orang buat. Ya. Jadi itu. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ini. Jadi ketika saya melakukan ini, saya rasa itu pujian itu saya dari Nenadi. Nenadi pujian itu akan sangat berpengaruh terhadap diri saya secara pribadi. Maka kita buat itu. Kita semua orang ini contoh dalam masing-masing. Kita suka kecil sana. Supaya dia mau tergerak kita, dia mau kasih semangat kita harus bikin sesuatu biar dia sehingga orang termotivasi, mendapat penghargaan atau imbalan. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, ini motivasi yang bersifat eksternal. Kalau tadi internal yang dari dalam untuk menghindar. Sekarang teman-teman dari eksternal. Kenapa? Karena saya dapat penghargaan. Ya, teman-teman nggak usah takut materi ini nanti kita kasih video. Ya, kita kasih video. Jadi kadang orang ini motivasi ini kenapa dia bilang dari eksternal? Karena kita mengharapkan sesuatu dari seseorang. Entah itu saya dari Yufri contoh. Nah, backing akan itu ini backing. Pak Yufri makasih ya. Kenapa ini? Nasi satu bungkus untuk makan siang ya kan? Atau contoh seperti saya tadi. Saya kasih soal, teman jawab, kemudian dapat imbalan. Jadi itu bersifat eksternal dari luar. Kalau yang pertama untuk menghindari hukuman itu dari teman punya dalam diri sendiri yang bersifat internal. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Apa yang dimaksud dengan itu? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Seperti apabila saya melakukan ini dan kurangnya apa? Akan menjadi orang seperti apa? Ya, apabila saya melakukannya. Itu biasanya pertanyaan yang timbul pada orang dengan motivasi yang ketiga ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi masing-masing kita ternyata ada nilai yang ada orang bawa. Contoh sederhana. Ya. Saya suka melakukan praktek di sekolah, saya di kelas. Sehingga setiap kegiatan yang saya buat itu selalu praktek, jangan sekali teori. Atau saya suka makan buah pepaya, sehingga setiap dia buah pepaya itu pasti kita makan, kita buat. Itu dia. Ya. Jadi apa yang orang buat itu adalah nilai yang orang rasa betul. Nilai yang orang pahami bahwa
harus saya lakukan. Ya, ini semua masuk di dalam profil belajar Pancasila ini berakhlak. Ya, kemudian ini adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi, internal. Jadi ini motivasi dalam diri. Apa yang orang yakini atau apa yang orang percayai, teman-teman. Ya. Sehingga orang buat itu. Ya, contoh Melani, Bapak Udus di Jakarta. Sesuai yang dia yakini, sesuai yang dia kapasitas dia guru TBSN, maka dari itu dia lakukan bahwa ini betul yang harus kita buat untuk kita ikut lomba. Jadi itu sesuai dengan yang orang yakini, orang percayai. Kalau orang Kristen bilang apa? Orang imani, ya kan? Orang imani. Itu yang orang buat. Dan itu katanya kalau orang buat terus-menerus akan menjadi motivasi yang berbentuk disiplin positif. Ya. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Pernah nggak kira-kira orang terjebak di sini? Ya. Pernah nggak? Saya rasa banyak. Ya kan, banyak kali orang dalam posisi seperti ini, walaupun orang tidak sadari, tapi banyak kira-kira. Kemudian, mengapa Anda tetap memilih melakukan padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dibencana secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Ini yang orang-orang yang memiliki motivasi yang ketiga ini, yang dia miliki. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam pikirannya. Nah, ini. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi saat itu Anda sedang menjadi orang seperti apa? Ini dia. Jadi kalau kita selalu lakukan itu sesuai dengan orang kepercayaan, orang keyakinan, ya itu katanya dari materi sebelumnya akan menjadi disiplin yang positif. Terima kasih teman-teman, kita berapa slide. Nah, ini ada pertanyaan satu, ada 3 pertanyaan. Kita boleh bagi 3 kelompok di sini. Nanti kelompok itu diskusikan cuma 2 menit atau lama-lama. Nanti kita pakai waktu. Dari kalau waktu tadi sampai 2:45. Nah, jadi kita mau berfungsi sama Alvin kelompok 1 ini boleh kamu mengenal diskusikan di pertanyaan ini. Ya, kemudian 1, 2, 3 dari sisi Netsolit, yang tadi dibuktikan dari satu kelompok 2. Baru kelompok yang terakhir yang 5. Nah, ini pertanyaan pertama, ya. Dari kelompok 1. Di kelompok 1, 2, ini boleh lagi ini. Ini pertanyaan pertama. Silakan Anda diskusikan. Sebagai seorang guru, saat Anda hari mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang berdasarkan tindakan Anda? Di kelompok 1. Boleh? Silakan. Tunggu, kelompok 1 bos. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 2. Untuk ini di sini. Nanti kelompok 1 mau jawab apa? Sana di kelompok 1. Enggak ada pertanyaan. Waktu tahu. Itu waktu tahu. Ini saya jawab. Bukan kelas dulu. Ini pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan mulai diskusi. Waktu diskusi orang selesai ini jam 14:05. Ini kelompok 1 yang bertanya, kelompok 2 lain, kelompok 3 lain. Kelompok 2. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ini cuma tanya dari alasan. Jadi katanya di sini di sekolah itu tidak ada aturan datang tepat waktu, tidak ada surat teguran, tidak ada atasan yang memuji. Apakah kau tetap datang tepat waktu atau tidak? Coba jelaskan, pikirkan, menjelaskan, memberi jawaban. Alasan apa? Kenapa kita harus bertindak seperti itu? Boleh? Foto dulu kalau saya tidak lupa. Kalau tidak kita kasih kembali. Silakan berdiskusi dengan publik. Baru kelompok 3.
Ini kelompok 3, ini nanti terakhir baru orang jawab bersama-sama. Pertanyaan kelompok 3, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah? Ini nomor 4 nanti orang jawab bersama-sama. Kelompok 3, jawab saja nomor 3, nomor 4 nanti orang jawab secara bersama-sama. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mahasiswa sekarang? Dari kelompok 3. Nomor 4 ini nanti kita jawab secara bersama-sama. Waktu diskusi sampai jam 14.05. Ini tinggal 3 menit. Dipersilakan. Nanti dari kelompok masing-masing menentukan satu orang untuk buka jawab, buka jelaskan. Di sini kelompok 1 siapa? Ibu Alfi. Kelompok 2 siapa buka jawab? Bisa ini atau siapa? Yang buka jelaskan pertanyaan nomor 2. Bisa. Kelompok 3 siapa? Reno. Atau kelompok dia? Ini sekolah aja. Karena teman-teman lihat ya, tujuan diskusi ini sebenarnya supaya kalian semua belajar, tidak biasa bicara. Karena metode seperti ini yang membuat mahasiswa nanti. Kalau orang dari sini bukan tunjuk bahwa oh dia itu bahaya. Siswa juga pasti akan seperti itu, ya kan? Jadi ini diskusi kelompok. Jadi sini Devianto boleh atau siapa? Supaya kalian terbiasa teman-teman. Karena ini tujuan. Dan jadi kelompok 1 Alfian, Ibu Alfian, kelompok 2 Merno. Nesta kelompok 3 ya atau tidak. Oke, sudah selesai diskusi, kita sudah pindah 1 menit, masih ada 1 menit. Sudah. Oke, kelompok 1 kami persilakan di depan sini. Soal. Mana soal? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1, dengan pertanyaan sebagai seorang guru saat ini Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kalau dari kelompok 1 diskusikan motivasi kita untuk datang ke sekolah itu sebagai guru itu untuk mengajar dengan mempersiapkan berupa RTP misalnya, kan tetap namanya motivasi seorang guru yaitu untuk mengajar, memberikan materi pembelajaran ke siswa dan itu tentunya ya berupa RTP. Orang serta dulu persiapan apa-apa yang orang mau memberikan materi ke siswa tersebut. Jadi untuk ini motivasi mengajar. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman di sini orang yang tidak ada jawaban yang salah. Ada, semua jawaban itu betul, tidak ada jawaban salah. Nomor 2, Melisa. Nomor 2. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Nomor 2, di sekolah Anda tidak ada peraturan yang haruskan guru dapat tepat waktu dan tidak ada surat teguran yang dulu yang dapat terlambat dan tidak ada masalah yang memiliki Anda. Apakah Anda dapat tepat waktu untuk mengajar guru-guru yang menjelaskan materi? Ya, ini kalau pertanyaan diskusi yang sedang pertanyaan kedua sedang seperti motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Jadi tetap kita akan melaksanakan alasannya, tetap saya akan melaksanakan akan tepat waktu karena tanggung jawab sebagai seorang
pendidik dan tanggung jawab pada pekerjaan. Itu saja. Oke, baik, terima kasih kelompok 3, kami persilakan. Nanti yang keempat ini orang akan jawab bersama-sama semua. Oke, terima kasih atas kesempatan. Pertanyaannya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Oke, dari kelompok 3 kami menjelaskan. Pertama, untuk motivasinya sendiri, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kami kelompok 3 menyepakati untuk pertanyaan yang nomor 3 ini bahwa kebanyakan orang siswa datang di sekolah itu motivasinya nomor 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Karena seperti yang kami dulu diskusikan, orang kan ada waktu di mana orang ada pendekatan dengan siswa. Orang ada pendekatan dengan siswa, orang ada pendekatan juga dengan orang tua. Kita orang home visit atau kalau kita berbicara, seringkali orang mau bicara atau apa. Nah, ternyata kebanyakan siswa-siswa kalau datang di sekolah itu karena paksaan, sehingga orang membuat orang tidak nyaman. Itu makanya terambil yang nomor 1. Dan jadi siswa itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga kata kalau yang dia datang ke sekolah dia mau apa. Nah, dari kesimpulan itulah kami menyepakati bahwa untuk soal nomor 3 jawabannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu mungkin ada tambahan dari Renor. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Oke, kita cuma mau kasih kesempatan salah satu dari kelompok untuk menanggapi 1 menit saja. Setiap kelompok satu. Saya sudah tanggapi kelompok 2 punya, silakan. Karena orang diskusi kira-kira. Misalnya, enggak begini, enggak bagus ini. Oh, benar kayaknya itu mesti 2 kalau sistem sekarang. Misalnya kan dari kelompok 1, kelompok 3 mungkin 1 atau 2 orang saja, 1 menit sampai yang bisa. Oke, ini. Pertanyaan pertama, tambahan. Oke, tambahan silakan. Sebagai seorang guru, ada hadir dari kelas tepat waktu. Ya, tambahannya seperti ini, karena menurut disiplin seorang guru, tentunya salah satu ini merupakan disiplin tepat waktu. Disiplin waktu. Kalau disiplin waktu 6.30 tiba di sekolah, berarti harus 6.30. Jadi itu merupakan tambahan untuk motivasi kita pertama. Sadar untuk disiplin waktu. Mungkin ada tambahan. Terima kasih banyak. Masih ada teman-teman? Gak usah malu-malu. Yang bisa ketemu? Ada yang dulu, karena tadi biasa sudah. Jadi terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Guru dan Ibu Tine, jadi orang coba motivasi untuk guru, tetapi motivasi untuk anak tidak ada. Jadi yang motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jadi saya memberikan ongkos kepada anak-anak yang mereka datang tepat waktu mengikuti apel. Jadi itu saja. Itu motivasi yang sangat sederhana. Nah, ada lagi Melisa pertama terakhir ini atau masih ada? Oke, terakhir dari berarti terakhir orang sepakat dulu ini. Tinggal 1 terakhir dari ini. Saya mau mengatakan tadi mengenai ada saling menanggapi di pertanyaan untuk kelompok 3. Menurut Anda dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak menguasai perilaku murid-muridnya? Kalau ada perilaku murid-murid di sekolah, menurut saya itu ketika motivasi itu ada, ketika motivasi itu ada. Anak-anak yang memang harus ditegur, baru di sekolah, anak-anak yang memang karena
kemudian ke sekolah ada anak yang mungkin dikasih barang ke guru baru ke sekolah. Jadi seperti itu dari motivasi ketiga tadi itu, motivasi tiga motivasi itu ada kepada siswa. Mungkin bisa terima kasih. Dari kelompok ini baru terakhir, kelompok 3 terakhir kelompok 1. Siapa di sini? Terima kasih. Tambahan atau masukan? Ya, saya tidak mau memberi waktu untuk pendidikan, ini masukan. Cuma masukan tadi dua riset, karena riset dulu tadi ketiganya. Karena sesuai pertanyaan di sini dikatakan bahwa menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi dari 3 ini, di sini bilang motivasi manakah yang saat ini paling banyak, di sini di bawah pertanyaannya paling banyak. Berarti kalau punya nomor 1, ini cuma itu. Dan untuk pertanyaan nomor 1 tadi, mungkin kalau saya menganalisa pertanyaannya mungkin juga menyangkut dari 3 motivasi ini. Dari 3 motivasi ini, yang mana seharusnya yang paling cocok untuk guru kayaknya itu nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin itu menurut kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir kelompok 1 masih ada, cari orang lain. Sama, boleh isi silakan. Terakhir, tanggapan dari soal-soal tadi, tanggapan untuk mereka apa? Tanggapan atau masukan. Sebelum nanti orang ada konklusi sebentar di pertanyaan nomor 4 yang 1 menit orang mencari tindakan apa yang akan orang buat. Sudah? Ini pertanyaan nomor 1. Ini nomor 2 ada pertanyaan yang mau kasih masukan. Ini pertanyaan nomor 3. Nanti nomor 4 ini orang bahas secara keseluruhan bersama-sama. Siapa yang mau kasih tambahan? 1 menit. Ya, tambahan untuk pertanyaan nomor 2. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat edaran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, maka Anda akan tetap datang tepat waktu dan mengajar murid-murid Anda. Jadi tambahan, ya meskipun tidak ada peraturan, kita sebagai guru kita sudah tahu apa peran porsi atau tugas masing-masing. Jadi orang mesti menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, itu tambahan dari kelompok ini. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman terima kasih banyak untuk partisipasi teman. Jadi semua jawaban tadi itu teman-teman betul, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Semua itu betul. Sama seperti Faisal bilang tadi itu betul. Cuman itu kalau ini itu dia cuma menyesuaikan dengan pertanyaan. Tetapi apa yang disampaikan Faisal itu betul, ada semua. Tapi golongan kelompok 3 menjawab sesuai pertanyaan. Jadi teman-teman tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Semua betul. Karena apa yang orang bicarakan itu semua sekarang sedang terjadi di sekolah. Jadi ini tidak ada yang terjadi di sekolah. Oke. Pertanyaan keempat. Mari orang lihat sama-sama. Apa strategi yang akan kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Oke, kelompok 1 kira-kira, kelompok 3 kira-kira apa? Strategi. Jadi tidak apa? Reward dan punishment. Oke, 1 saja dari kelompok sini. Kelompok 2, 1 saja. Tidak usah banyak-banyak. Reward dan punishment. Ini apa? Strategi apa? Kelompok Pak pikir. Kelompok 1 apa? Model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi di sini ada strategi reward and punishment. Di sini model dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Sini kelompok sini. Nah, soal semua itu dari asalnya tapi ini teman-teman. Kalau di awal-awal kelompok 3 itu harus paling bawah yang terakhir dia jok-jok. Nah ini kan bingung. Sana-sana kita cuma 1. Kalau kita suruh banyak. Kelompok 3, kelompok 1 pasti suka bilang apa ini. Nah, untuk apa? Monitor strategi. Di sini reward and punishment, metode dan model pembelajaran yang menyenangkan. Ini kita kasih clue sedikit ya. Ini soalnya. Pendekatan apa ini?
pendekatan secara intensif. Oke, motivasi. Jadi orang sudapat diharapkan teman-teman apa yang kelompok sini bilang, apa yang kelompok sini bilang, apa yang kelompok sini bilang. Tujuan dari kegiatan ini adalah aksi nyatanya orang lakukan. Itu teman-teman. Kenapa saya temakan ini tentang motivasi? Karena itu supaya orang ini mau termotivasi. Orang soliat, orang bela tantangan anak-anak sekarang. Terlalu panjang. Ya. Ini kesimpulan kira-kira. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ternyata teman-teman, orang motivasi yang harus orang buat dan orang lakukan dan orang buat aksi nyata adalah motivasi ketiga. Motivasi ketiga. Begitu kita melihat ada anak-anak yang ada masih di motivasi satu, motivasi kedua, orang mulai secara perlahan-lahan mengubah pandangan, pemikiran dan motivasi mereka secara berangsur-angsur. Ini teman-teman yang saya menekankan, perlahan-lahan. Tidak ada sesuatu yang instan. Semua itu harus perlahan-lahan dan ada perjuangan dan ada pengorbanan. Apalagi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intensif yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ketika mereka sudah seperti itu, di kelas teman-teman suruh bilang, coba Christian, nomor 1 mana jawab? Orang tidak akan ada lagi kemudian kalau kita tidak jawab, kalau kita kita mesti jawab karena contoh saya. Ada berapa silver queen 2 orang di sini, ya kan? Contoh. Artinya nanti ada reward, nanti ada penghargaan, baru saya mau menjawab. Tapi kalau dia punya motivasi yang ketiga, tanpa itu semua dia pasti buat. Maka dari itu, yang saya bilang tadi ke program one student, one product. Tugas dari orang teman-teman guru untuk orang mau cari, ya, orang mau telaah. Orang mau keluarkan motivasi. Contoh di sini ada 2 siswa, ada Yuna dan ada Joya. Orang mau cari Joya itu hobi apa? Dia itu suka apa? Di dalam pembelajaran dia suka apa? Sehingga orang buat dia bisa keluarkan, dia punya motivasi, dia bisa hasilkan satu produk atau jasa atau sesuatu supaya itu program dari orang ke sekolah one student one product dan satu guru satu produk. Karena bukan cuma siswa, guru juga ditantang, ya. Orang keluar kan orang kayak kita dengar udah ikut lalu evaluasi, ada Yunas ini. Orang timbulkan orang bakat itu, ada yang suka menyanyi, orang asal, orang fasilitasi. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka, yang karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Intinya teman-teman, kalau ada sesuatu yang orang hargai dari orang diri itu yang orang harus kembangkan. Biarlah itu menjadi motivasi kita. Ya, biarlah itu menjadi motivasi kita, dan terutama teman-teman, motivasi ini orang salurkan kepada anak didik kita. Oke, terima kasih. Sebelumnya, kita kasih tebakan satu lagi untuk terakhir penutup. Dari internet. Oke, yang sudah baca sudah enggak? Ini cuma satu, ya. Mana ini? Oke, ini sedikit susah, ya. Buah apa yang punya duit banyak? Terakhir, buah apa yang punya duit banyak? 5. Jadi buah apa yang punya duit banyak adalah buah Sri Kaya. Ya, Sri Kaya. Jadi plesetan, buah-buah plesetan. Sebenarnya ini teman-teman metode yang orang buat berhasil. Anak-anak orang bisa buat seperti itu. Oke, terima kasih.
doa dari teman-teman. Semoga orang kegiatan ini menjadi aksi nyata nanti di saat orang menyambut tahun ajaran yang baru. Semoga orang dapat termotivasi walaupun terkurang doi sedikit, tapi tidak apa-apa. Tujuan utama kita adalah murid. Sekali lagi terima kasih dan silakan kepada pembawa acara. Berdoa, silakan secara volunteer sebelum orang mulai kelas. Langsung berdiri, nggak usah mau. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman kita yang sudah membuka kelas kita dengan doa. Oke, ya, ada yang so pernah dengar kata kesepakatan? Ya, kesepakatan. Ada yang tahu itu kesepakatan? Ada yang tahu nggak? Coba, terserah kamu pakai kamu pemahaman sendiri apa itu kesepakatan. Siapa yang boleh? Coba. Coba berdiri. Apa? Siapa mau nama? Ya, kuat. Rizky. Oke. Apa menurut menurut Rizky kesepakatan itu apa? Persetujuan antara dua orang. Oke. Nah, orang ini akan membuat kesepakatan kelas namanya, atau kata lain yaitu keyakinan kelas, atau yang biasa pendidikan itu peraturan. Jadi ini kesepakatan yang akan dibuat antara kalian sebagai siswa dan kalian sebagai guru yang mengajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kalau kita sama ya, karena jadwal belum fix. Ya. Mengapa orang harus ada peraturan dan mengapa orang ganti itu peraturan dengan keyakinan? Keyakinan itu artinya apa yang orang percayai, ya toh? Apa yang orang yakini, apa yang orang rasa itu adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang baik ya, yaitu sesuatu yang benar. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Keyakinan, benar itu beragama Kristen Advent. Nah, itu keyakinan benar. Di sini ada Islam, itu kamu punya keyakinan. Saya masih lebih suka pakai itu daripada peraturan. Oke, orang ganti. Tapi itu Ner tanya. Menurut kalian apa sebenarnya itu keyakinan atau peraturan? Mengapa orang harus ada keyakinan atau mengapa orang harus ada peraturan? Siapa yang kenal? Ya, ikrar. Apa kira-kira? Mengapa orang harus ada peraturan atau mengapa orang harus ada keyakinan? Oke, peraturan dan keyakinan penting. Menurut kamu apa? Apa? Kau usah malu-malu. Nilai sini. Ini biar mengajar orang supaya orang berani mengeluarkan orang punya pendapat. Jangan malu. Jangan takut untuk salahnya. Dah, benar yang percaya kesalahan kau musuh kamu. Oke, tidak ada salah keluar sana ya. Ini orang belajar bersama-sama. Ingat ini yang aku sampaikan. Kurikulum Merdeka itu sekarang ya adalah pusat pembelajaran itu adalah murid. Jadi semua harus berbasis ke murid. Menurut sebagai guru itu cuma menjadi orang bernama fasilitator. Fasilitator itu artinya dia cuma menjembatani. Jadi orang akan belajar bersama-sama. Maka itu yang mau bilang dengan sangat jangan takut salah. Kalau guru tanya jawab saja. Urusan belakang untuk orang tersebut dulu. Ya.
guru saja pernah buat salah, apalagi kalian. Jadi kalau gua bagian salah, ya punya salah. Dia akan hukum, ya. Oke, ada yang tahu menurut kenapa harus ada peraturan dan kenapa harus ada keyakinan? Siapa yang boleh jawab? Silakan angkat tangan. Nggak usah takut-takut. Kenapa? Kenapa? Ini kita bilang karena memang kalau hidup katanya itu harus ada peraturan dan harus ada keyakinan. Aku belum tahu apa. Siapa nama? Sultan. Coba Badiri pun jawab. Jawab saja apa yang ada di kepala penghuni itu yang Muni sampaikan. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut. Menurut Sultan, coba Sultan berdiri. Bisa? Sampai. Bagaimana? Kenapa orang harus ada aturan atau harus ada punya keyakinan? Kenapa? Mengapa? Kuat. Tak usah malu-malu. Kuat. Gimana? Kenapa orang harus ada keyakinan? Kenapa di kolam hidup ini harus ada peraturan dan harus ada keyakinan? Kenapa? Sudah. Kenapa harus ada aturan? Sekali lebih gampang. Ya, kenapa harus ada aturan? Dalam hidup itu harus ada aturan. Kenapa? Supaya Nggak usah malu-malu. Kenapa orang harus ada peraturan? Mengapa? Ada yang boleh bantu Sultan? Kenapa harus ada? Mengapa harus ada peraturan? Harus ada keyakinan. Ada yang boleh bantu Sultan? Boleh menjawab pertanyaan? Siapa? Coba orang yang nggak usah malu-malu, Pak. Nggak usah takut salah. Sementara Sultan berpikir, kalau ada, bilang. Jadi kenapa orang harus ada aturan? Ada peraturan? Atau kenapa orang harus ada keyakinan? Silakan duduk. Kalau sudah mau jawab, boleh jawab. Silakan semua. Kenapa? Kenapa harus ada aturan? Ada yang tahu itu aturan itu apa? Aturan itu sebenarnya apa? Kasih monitor sesuai dengan apa yang dipikir. Misalnya, peraturan itu bisa melingkupi bisa kalau itu. Pokoknya yang mau tahu tentang peraturan apa baru orang cari solusi bersama. Apa itu peraturan? Menurut siapa? Firan. Coba ini. Menurut Firan apa itu peraturan? Coba kan malu ini. Kenapa? Apa itu peraturan? Menurut Firan itu peraturan apa? Atau aturan? Atau hukum? Apa itu? Apa menurut Firan? Ya, macam diri sendiri. Gimana? Misalnya, iya, kita udah sakit terus. Jadi di sini dia contoh itu aturan itu adalah kalau itu masuk aturan apa? Aturan kesehatan. Misalnya dia kasih contoh aturan itu adalah misalnya kalau kata Sultan lagi sakit, ya toh. Baru tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah itu adalah salah satu jenis aturan. Supaya makan itu. Adakah yang lain yang mau tahu yang paham? Ini siapa? Ya? Farhan. Oke. Kalau menurut Farhan apa itu aturan? So makan terus ada contoh ini. Jadi kalau boleh makan itu makanan, jangan makan supaya tidak sakit. Itu salah satu contoh aturan. Kalau menurut Farhan di sekolah ada peraturan nggak? Ada. Contoh apa? Peraturan di sekolah. Contoh peraturan di sekolah. Kebersihan. Harus apa? Jangan buang sampah sembarangan atau apa? Menjaga kebersihan itu aturan. Di orang hidup secara pribadi itu adalah aturan. Jadi dicontoh. Semangat tentang aturan. Nah, sekarang itu ganti suatu bukan ganti ya. Ini lebih suka pakai itu keyakinan. Nah, orang akan buat kesepakatan atau diberi nama keyakinan kelas untuk kelas 11 TKJ. Kelas 12 juga ada yang membuat. Jadi orang akan buat aturan
sepakati bersama. Ya toh, boleh? Misalnya, contoh paling gampang. Peraturan yang pertama kalau di kelas pertama apa? Satu, saya kasih contoh. Misalnya, jangan datang terlambat. Oke. Ini ada pulpen, semua pulpen. Yes. Oke. Mel akan kasih berbagi ini pos ini. Satu orang satu. Atau kalau dua boleh. Silakan kamu tahu peraturan apa yang mau disusun kamu bikin di kelas. Misalnya Mel kasih contoh. Jangan datang terlambat. Ya, jangan datang terlambat. Jadi kalian akan tulis di sini. Nanti orang akan kumpul, baru orang akan tapal di sini, baru orang akan bahas di peraturan ini. Ya. Jadi itu menjadi orang kesepakatan supaya kalau misalnya Joshua terlambat, tinggal orang Joshua mau baca, itu sampai kesepakatan loh. Nah, kesepakatan itu kalau sudah dibuat, sudah disetujui, berarti dari kedua belah pihak harus melaksanakannya atau harus melakukannya. Jadi dari kedua belah pihak itu harus bertanggung jawab. Oke, silakan. Tulis sebanyak-banyaknya peraturan. Kamu kalau sudah tulis, boleh silakan tulis peraturan sebanyak-banyaknya yang kamu suka tulis. Mau 3, mau 5 kamu mau tulis silakan. Nanti orang akan jangan terlalu besar tulis. Yang penting boleh dapat baca. Silakan. Tulis itu peraturan yang kamu suka, yang kalian suka. Ya silakan semua, apa saja yang kamu tak pikir mau bilang namanya peraturan, namanya kesepakatan. Jadi yang pertama silakan kamu tulis boleh, jangan datang terlambat, itu satu. Kedua terserah kamu mau bikin apa, buang sampah tidak boleh, apa pokoknya yang orang buat selama 1 semester ini ke depan. Ya. Dan itu akan orang buat, Nen akan mencetak, Nen akan membuat bagus-bagus, baru nanti Nen mengamal di sini dan dilihat konten karena kemungkinan besar orang akan lebih banyak belajar dilihat. Ya, boleh? Jadi silakan kamu tulis. Nen kasih waktu ini 8.47, ya. Oke. Ya. Nen ini 8.47, Nen mau kasih waktu cukup lama, sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi itu kamu tahu misalnya, saya contoh, Nen orang boleh nggak tepat waktu? Misalnya, jadi kamu tulis itu oke, tepat waktu dalam mengajar. Jadi kalau Nen sudah lewat, sudah makan, sudah istirahat, kemudian masih pagi, kamu programnya ini kan kurang kesepakatan kelas, misalnya tepat waktu atau jangan melebihi waktu. Nah, ini contoh. Kalau mau keluar, tangan tangan dulu, baru tanya minta izin. Contoh begitu. Mau masuk dulu. Nah, contoh-contoh seperti itu. Pokoknya kamu pikirkan sebanyak-banyaknya. Kalau kamu masih mau perlu ini, ambil. Karena dia mengizinkan. Jadi dalam 30 menit. Nanti dari itu, nanti dia mau lihat kalau ada yang dari pamen yang dia boleh tambahkan, itu kita akan bahas bersama-sama. Oke? Sambil dia mau minta izin, dia mau smokol. Kita kasih berapa menit toh? Sekitar 20 menit. Ini 8.48. Orang akan stop di jam 9.15 karena orang istirahat jam berapa ya? 9.55 toh? Nah itu orang akan bahas. Kalaupun akan cukup ini waktu ini, kenapa apa? Ya. Karena orang kemungkinan setiap penerbit mata pelajaran, orang akan membuat proyek. Jadi orang akan mungkin lebih banyak dilihat. Oke? Jadi silakan kamu tulis sebanyak-banyaknya. Boleh dong pertanyaan teman, tapi jangan sama ya, masing-masing jangan sama. Misalnya kalau di sini tulis jangan, ini dia cuma kasih contoh, jangan datang terlambat. Kamu tak apa-apa. Tapi itu kedua, kamu sendiri yang pikir apa yang kita suka supaya, artinya supaya orang nyaman. Kamu nyaman di kelas, mereka juga nyaman di kelas. Oke? Boleh? Mengerti? Kalau ada yang perlu tambahkan, nanti kasih di sini. Kita pamer ambil. Nanti kalau habis tulis itu kamu ini
sambil kamu buat tulis karena ini yang kasih contoh peraturan, contoh ya, kamu jawab. Naik kendaraan bermotor itu harus pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Supaya pertama tidak ditilang, kemudian untuk apa? Keselamatan. Nah, itu tuh peraturan yang kamu tulis. Silakan, satu-satu antri. Sini, kasih dia. Ya. Silakan, selanjutnya di bawah. Nggak apa-apa, silakan di bawah sini berurut. Nanti lain pindah sini. Oh dulu. Selanjutnya di sini. Selanjutnya di sini. Oke, ada lagi? Habis? 3, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mari kita lihat ya. Satu-satu. Di sini supaya Ner mau tulis, mau ketik. Yang pertama yang Ner bilang tadi apa? Yang paling pertama? Atau siswa yang boleh membaca-baca di sini, supaya Ner sambil membaca, Ner yang mau ketik. Siapa? Siapa boleh membaca-baca? Mari. Maju, cuma membaca-baca Ner yang ketik. Yang pertama tadi apa Ner bilang? Bukan, yang pertama jangan terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah. Bukan ke sekolah. Jangan terlambat masuk di kelas. Mari Jo, tolong. Ayo volunteer. Baca yang dari atas dulu ya, yang dari atas. Yang satu-satu. Baru tuh, balik masih mana orang? Dari sini. Hah? Nggak usah. Baca, dapat baca enggak? Mau boleh cabut kok nanti tempel ulang. Cabut juga. Nggak dapat teman-teman. Baju harus rapi. Pertama jangan jangan terlambat masuk di kelas. Yang kedua apa? Jangan balik belakang. Baju harus rapi. Baju rapi. Selanjutnya apa? Kalau baku dapat dengur harus apa? Kalau baku dapat harus lanjut tak apa-apa. Terus. Kalau harus masuk kelas harus sopan. Kalau masuk kelas harus Sopan. main, ada ke sana. Jangan gitu. Oke, baru apa nih? Sudah, pindah. Jangan berisik. Baru Jangan bolos. jangan bolos. Baru Jangan duduk di atas meja. jangan duduk di atas meja. Oke, baru nanti lagi. Nggak usah malu-malu. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Jangan bentak guru. Apa? Jangan membuli. Teman. Lanjut. Selanjutnya apa? Jangan balik belakang nih. Ini dapat orang. Harus menghargai guru. Selanjutnya. Jangan main HP di saat belajar. Seperti itu. Lanjut. Jangan berisik di saat belajar. Jangan berisik saat belajar. Lanjut. Harus mengikuti
Lanjut. Tidak boleh merusak barang yang ada di dalam kelas. Asik sekali. Apa bunyi? Asik. Ini suka. Tuh ada Apa ini? jatuh laptop kan. Jangan di dalam kelas dan Jangan. Oh, jangan. Oke. Kalau di dalam kelas jangan beribut, ini sunat ketiga ya, karena suara di atas jangan berisik. Oh, ya. Lanjut. Jangan pakai ini. kalau sekolah ada, jangan dimakan jalan. Oke, ini Mir kasih jangan jalan sementara. Ini Mir dulu boleh bahasa Indonesia bagus. Jangan jalan-jalan sementara kegiatan belajar. Lagi. Dilarang merokok di kelas. Oke, ada di dalam rokok. Dilarang los baju di kelas. Oke, so ada. Dilarang membuang sampah di ruang. Dilarang Soal itu dia. keluar. Pikir soal itu. Yang ada. Lanjut. Dilarang merokok. Oke, so ada. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sudah, ada. Harus mendengarkan guru. Baru. Dilarang pulang sebelum waktu. Oke, ada. Jangan pulang sebelum waktunya. Lanjut. Dilarang mengeluarkan baju. So ada. Dilarang minta izin ketika keluar. So ada. Jangan tidur di kelas. Jangan tidur di kelas. So ada. Ini Gak apa-apa. Rizky ketemu dengan kita. Tinggal dua. Semangat, tinggal dua. Banyak Pak. Perhatian. Perhatian. Kebanyakan Oh, so ada di sini. Tapi Iya, tepat. dilarang merokok di kelas. Oke, so ada. Dilarang berisik. Berisik. Dilarang buang sampah dalam ruang. Oke, dilarang dilarang. Tapi ngomong sendiri. Oke, ya. Oke. Sebelum lanjut